Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan dasar pembelajaran. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan hasil apa yang telah diamanahkan kepada saya, yaitu membuat desain pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Apa sih desain kompetensi dan tujuan pembelajaran itu? Nah, di sini akan saya bagi menjadi 4 tahapan. Di sini menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih pengertian kompetensi itu? Nah, kompetensi itu berasal dari kata competence yang berarti kecakapan, kemampuan. Jika melihat dari pengertian tersebut, maka hal ini berarti erat kaitannya dengan kepemilikan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan sebagai seorang guru. Oke. Menurut Pak Haral ini ada 3 yang saya kutip, bahwasanya yang pertama yaitu menurut Spencer, kompetensi itu terdiri dari 5 karakteristik, yaitu yang pertama motivasi adalah salah satu di mana seseorang itu secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakannya. Misalnya nih, seseorang yang memiliki motivasi seperti berprestasi secara konsisten, mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengharapkan semacam feedback untuk memperbaiki dirinya. Yang nomor 2 yaitu traits. Traitsnya adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang itu merespon sesuatu dengan caranya mereka masing-masing. Sebagai contoh seperti percaya diri, kemudian kontrol diri, ketabahan atau daya tahan. Nah, itu adalah yang disebut traits. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah self concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang. Sikap dan nilai-nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seorang untuk melakukan sesuatu. Oke, yang selanjutnya yaitu yang nomor 4 yaitu knowledge, yaitu adalah informasi yang dimiliki seorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan ini diukur untuk kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar, tidak bisa memilih apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Selanjutnya yaitu adalah skills. Nomor 5 atau nomor terakhir adalah skills, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kemudian yang kedua yaitu menurut Mustaqim, atau yang diungkapkan oleh Mustaqim, bahwasanya karakteristik seorang guru atau prinsip guru itu harus memiliki 3 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan atas bahan, dan kompetensi dalam cara belajar mengajar. Nah, itu adalah 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru menurut Mustaqim. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut ahli, yaitu Koper, sebagaimana dikutip oleh nama Sujana, mengemukakan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni yang pertama mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. Itu artinya yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru, kompetensi harus dimiliki oleh seorang guru adalah mempunyai pengetahuan dan penguasaan bidang studi yang dibinanya. Nah, selanjutnya yaitu mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, misalnya sekolah, teman, sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. Nah, itu adalah cara ketiga atau karakteristik yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Skop, yaitu mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman, sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. Kemudian yang
Yang D yaitu mempunyai keterampilan teknik mengajar. Nah, ini salah satu hal yang penting ya menurut saya untuk seorang guru itu, bagaimana cara dia mempunyai keterampilan teknik mengajar ya di dalam kelas. Misalnya ketika seorang guru itu memberikan pengajaran itu, bagaimana cara kelas itu menjadi asik ya, tidak sunyi, tidak boring dan lain sebagainya. Itu harus bagaimana seorang guru itu memiliki kreativitas dalam mengelola dalam kelasnya, agar tidak menjadi kelas yang sepi, kemudian kelas yang tidak asik dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kompetensi menurut Skop yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh seorang guru sebelum mengajar atau berinteraksi dengan para siswa. Nah, beberapa hal tersebut ini diantaranya yaitu adalah penguasaan materi. Nah, penguasaan materi ini adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika dia ingin mengajarkan kepada peserta didiknya. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu mempersiapkan mengajar, persiapan mengajar. Persiapan mengajar yaitu merupakan salah satu dari bagian program atau proses pengajaran yang memuat satuan bahasa untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan. Nah, yang selanjutnya yaitu penguasaan media mengajar. Nah, penguasaan terhadap media pengajaran ini merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang keempat yaitu penguasaan metode pengajaran. Nah, pemilihan metode pengajaran yang tepat terkait dengan aktivitas pengajaran. Ketepatan penggunaan metode pengajaran akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan prestasi belajar siswa. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu yang nomor 5 yaitu kemampuan mengevaluasi. Nah, kemampuan mengevaluasi ini juga penting adanya ketika seorang guru itu selesai memberikan pengajarannya. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pengajaran tersebut. Sudah lazimkah dilakukan ulangan atau tes? Namun bagaimana prosedur evaluasi tersebut dilakukan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemampuan seseorang guru. Seorang pengajar harus betul-betul menguasai teknik penilaian bagi anak didiknya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang B, yaitu cara mendesain kompetensi alternatif. Ya. Pertama, mendesain kompetensi atau tujuan pembelajaran ini berdasarkan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Lazimnya ada 3 kompetensi yang harus dirumuskan khususnya dalam KBK, yaitu yang pertama yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian yang C yaitu arti tujuan pembelajaran. Apa sih arti tujuan pembelajaran itu? Merujuk pada yang ditulis oleh Hamzah B. Uno berikut ini, dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, oleh Robert F. Major, mengemukakan akan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai untuk dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu Cap dan David Kapel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Yang terakhir yaitu adalah taksonomi tujuan pembelajaran, ya. Taksonomi tujuan belajar itu adalah merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran yang umumnya itu digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, taksonomi tujuan pembelajaran ini merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran. Nah, seperti kurikulum yang sudah kita terapkan dalam awal pembelajaran. Nah, itu adalah sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya Hedi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.